Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Intera. Ini tentang Ramadan. Kali ini di episode kali ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Pak Fauzi Ramadan SPD. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Rauf gimana? Alhamdulillah, lapar. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang Ramadan ya, narasumber kita kali ini kebetulan banget nih namanya ada Ramadannya. Boleh kali Pak diceritain sedikit gitu. Iya, oke. Baik. Nama saya Fauzi Ramadan, berarti lahir di bulan Muharram. Muharram. Ramadan dong, bukan Muharram, beda lagi. Iya, saya lahir di bulan Ramadan. Kira-kira tahun berapa? 1982 kayaknya. Oh bukan. Tua Berapa ya? banget. 19 berapa? 1945. Waduh, jauh banget. Merdeka dong kan. 1998. Jadi dulu waktu di tahun 98 itu Ramadannya di bulan Januari. Nggak tahu, saya juga bingung kenapa Ramadan pindah-pindah ya. Ah, itu juga. Tahun ini kan juga. Tahun ini kita Ramadan di bulan Maret April. Dulu tuh di bulan Januari. Tapi kayaknya makin lama juga bakal Bergeser-geser makin juga lagi. ya. Bakal ke Januari lagi, muter lagi sih. Januari tanggal 22 Ramadan berapa tuh? Ramadan kalau nggak salah sih kalau dihitung-hitung Ramadan ke-23. Jadi Amin seminggu lebaran tuh berarti Amin ya. seminggu lebaran. Wah. Dan juga baru lahir udah ngerasain lebaran. Ya, 7 hari berarti. Iya, hari ke-7 udah lebaran ya. Tapi nggak beli baju baru waktu itu. Bedong bayi. Oke, Alhamdulillah. kali ini kita mau bahas apa nih, Pak? Ya, yang di request aja sih. Coba dong. Kalau nggak salah kita mau ngomongin tentang tajwid, Quran dan Ramadan. Tajwid, Quran dan Ramadan. Oke, ngomongin tentang tajwid. Sebenarnya tajwid itu apa, Pak? Oke. Karena ini udah mulai masuk materi, jadi kita mukaddimah dulu. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Pertama terima kasih teman-teman dari OSIS sudah mengundang di acara ini ya, Intera. Salah satu inovasi yang luar biasa. Belum pernah ada nih ya podcast kayak gini di First. Biasanya kalau yang first ya mungkin banyak kekurangan ya, tapi kan kita patut mulai dan patut diapresiasi. Mudah-mudahan sedikit banyak kita bisa kasih manfaat ke teman-teman baik di lingkungan SMT Rahmani atau bahkan keluar kayak gitu. Jadi pionir ya, jadi pionir yang dicatur tuh. Pion dong, beda lagi pion. Ya, bicara tentang tajwid menarik sebetulnya. Kalau membicara tajwid itu kan kalau kita tahu kayak ya suatu ilmu aja gitu, kayak misalkan IPA, matematika, pelajaran lah gitu ibaratnya. Nah, ini tajwid. Biasanya kalau ngomongin pelajaran, kalau di agamanya tajwid, terus fikih, tafsir, kayak gitu-gitu. Nah, tajwid itu jadi salah satu cabang ilmu Al-Qur'an. Dan biasanya kalau bicara soal ilmu-ilmu di Al-Quran, ya ilmu-ilmu di agama itu kita kenal namanya Mabadi Asyrah. Mabadi Asyrah itu artinya 10 pondasi, 10 pengetahuan dasar tentang ilmu tersebut. Kayak misalkannya kalau mau bahas fikih, ada 10 dasar tentang ilmu fikih. Kalau di Indonesianya mungkin kayak 5W1H ya. Kayak apa yang dimaksud dengan fikih. Terus apa keutamaan dari fikih gitu. Terus kapan fikih itu ditemukan, sama tajwid juga ada kayak gitu-gitunya, kayak definisinya tuh apa, terus yang dibahas tuh apa, terus penemunya siapa, karena kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada pasti ada salah satu yang menemukan dan pasti ada alasannya kenapa. Nah, paling awal bicara definisi dulu. Tajwid itu secara bahasa artinya jawada, berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, artinya sama seperti tahsin. Tahsin itu berasal dari kata hasana yuhasinu tahsinan. Artinya memperbaiki, membaguskan. Kira-kira lebih sering dengar kata mana? Tajwid atau tahsin? Kalau saya sih mungkin lebih sering dengar kata-kata tahsin. Tahsin ya. Bedanya apa sih, Pak? Tahsin sama tajwid itu sebenarnya? Menurut kamu sama atau beda? Mungkin sama-sama tentang Al-Quran, sama tentang bacaan Al-Quran. Iya. Sebagian orang mungkin menganggapnya sama. Iya. Ya karena emang sama juga sih. Kan tadi artinya kan sama kan, membaguskan. Tapi biasanya sebagian ulama membedakan dari segi caranya. Kalau tahsin itu lebih ke bagusin bacaan, jadi langsung kayak muridnya baca, terus gurunya nyimak, nanti kalau ada yang salah dibenerin, itu tahsin. Nah, kalau tajwid itu biasanya based on materi, based on bab per bab. Kayak misalnya kita belajar hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun dan tanwin, hukum lam ta'rif, kayak gitu-gitu. Nah, itu
biasanya mempelajari tajwid. Jadi berbasis teori kalau tajwid itu biasanya. Nanti baru prakteknya didekatkan ke teori yang berkenaan dengan tajwid di bagian itu kayak gitu. Tapi karena terjadi kemiripan ya sehingga kadang-kadang ya disamain aja lah gitu, tahsin tajwid. Nah, kadang-kadang ya udah tahsin dan tajwid. Gitu. Tapi kalau tahsin biasanya lebih dekatnya kan tahsin tahfiz gitu kan, orang sering dengarnya sering dengar juga tahsin dan tahfiz. Gitu. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara definisi, secara istilah ya. Secara istilah kan biasanya definisi itu dua, secara bahasa sama secara istilah. Kalau secara istilah tuh artinya ikhraju di bahasa Arabnya. Kalau salah mungkin nanti dikoreksi. Ya, apa? Bukan karena saya bisa bahasa Arab, tapi karena pernah ngafal aja. Artinya itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a'yata'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Kalau kita mempraktekkan tajwid, itu artinya kita ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an min makhrajihi, dari makhrajnya. Apa itu makhrajnya? Itu panjang lagi bahasanya. Terus min makhrajihi ma'a'yata'ihi, bersamaan dengan kita memberikan kepadanya haqqahu wa mustahaqqahu, hak dan mustahak dari huruf-huruf tersebut. Nah, itu panjang lagi bahasanya. Apa itu hak huruf, apa itu mustahak huruf. Itu masuk ke sifat-sifat huruf. Kalau dibahas semua nggak cukup nih di episode ini nih. Iya. Bakal panjang nih. 30 hari. Sebelum Ramadan ntar. Sebelum Ramadan kita bahas tajwid dan tahsin. Tapi ini loh, menarik. Ramadan tuh harusnya bisa jadi apa namanya, batu loncatan kita untuk setidaknya ada satu kemampuan yang bertambah. Kayak misalkan harusnya Ramadan tahun ini bisa jadi fokusnya nambah bahasa Arab, atau satu Ramadan ini kita ada fokusnya, punya fokus Ramadan ini mau apa gitu, tahsinnya lebih bagus atau tajwidnya. Ngomong-ngomong Ramadan, ada hubungan apa nih tajwid sama Ramadan? Tajwid sama Ramadan. Ya, yang pasti kan Ramadan itu kan bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya kan? Biasanya kita diajak untuk berlomba-lomba memperbanyak bacaan kita di bulan Ramadan. Nah, tapi kemudian jangan sampai karena kita mau banyak-banyakan, karena kan biasanya ya memang sudah sewajarnya sih bacaan kita di bulan Ramadan itu jauh lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena memang bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan para ulama kita itu mencontohkan seperti itu gitu. Bahkan grafiknya itu kalau di bulan Ramadan selalu naik dari hari pertama ke dari 10 hari pertama sampai 10 hari terakhir. Bahkan ada yang sampai di 10 hari terakhir bisa hatam dalam waktu sekian hari, itu udah hatam. Itu berkali-kali lipat kan, kayak gitu. Nah, biasanya kita terpatok sama itu, Ramadan pengen banyakin baca Al-Qur'an, tapi kemudian menyampingkan tajwid itu, menyampingkan tajwid ya, cara baca dengan benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Di surah Al-Muzammil kan ada auzubillahi minasyaitonir rajim wa ratilil qur'ana tartila. Masih hafal berarti. Juz berapa itu? Juz 9 ya. Berarti itu hafalan waktu SD. Masyaallah SD. Terus kalau di Tafusko kayaknya SD juga sama aja. Kalau SMP dari 28, 27, 26. SMA macam-macam. Kalau SD-nya dari negeri biasanya nggak ngafal juz itu. Oke, balik lagi. Allah nyuruh kita baca dengan tartil, ya kan? Apa? Tartil itu apa? Kalau yang kamu tahu tartil itu apa? Tartil. Sekarang gantian saya jadi hostnya. Oh, siap. Jadi pemateri. Tartil itu apa? Bacaannya harus sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an ya. Iya. Jadi bacaan kalau pernah lihat nggak terjemah tartil di Quran? Quran terjemah? Lupa sih saya. Lupa. Ah, itu kalau sering kita lihat waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Jadi tartil di situ diartikan sebagai perlahan-lahan. Apakah ini salah? Ya enggak juga sih. Apakah ini tepat? Kalau misalkan hanya dilihat dari secara bahasa aja sebenarnya kurang pas juga. Kalau kita lihat perlahan-lahan tuh kan kayak apa ya? Kita lihat perlahan-lahan tuh kemungkinannya dua. Kalau enggak suaranya pelan, kecil, atau bacanya di pelan-pelanin gitu. Temponya dipelanin. Nah, seolah-olah kalau misalkan kita mengartikan itu seolah-olah yang bacanya cepat, kan di Ramadan kan lebih cepet kan, itu kayak nggak tartil. Atau yang bacanya suaranya agak dikerasin,
itu kayak nggak tartil. Iya, Padahal biasanya di Ramadan orang baca cepet-cepet biar ngejar tuh, Iya. biar hari sekian bisa hatam, hari sekian Kayak bisa gitu. hatam, biar Nah. sebulan bisa hatam berapa kali ya. nah itu tartil atau enggak kan gitu kan. Kalau definisi tartil itu perlahan-lahan berarti nggak tartil Iya, dong. benar. Nah ternyata tartil itu biasanya di sini merujuk ke definisi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu kita mentajwidkan huruf dan mengenal wakaf tempat berhenti kayak gitu. Jadi mau bacaan kita cepet, mau bacaan kita lambat, mau suaranya dikerasin atau dipelanin, kalau sesuai dengan kaidah tajwid hurufnya, sesuai dengan kaidah di mana berhenti dan memulainya, tetap dikatakan tartil. Makanya PR kita di Ramadan ini, teman-teman yang sudah mulai baca Quran, ya dicek lagi secara kaidah benar atau enggak. Minimal tidak ada kesalahan dalam bacaan Quran itu yang jali. Apa tuh jali, Pak? Jali. Boleh dijelaskan. Bukan Jali. ini, bukan Bukan Bang Jali, bukan Bang, itu mah beda lagi. tapi biasanya kalau saya ngomong itu selalu pada mikirnya ke sana, Bang. Jali sama khofi. Jadi ada dua jenis kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Saya jelasin secara simpelnya aja. Ya, Kalau boleh. khofi itu kesalahan kecil yang masih dimaafkan. Patokannya ngerubah arti atau enggak gitu. Karena kan bahasa Arab kan beda dengan bahasa lain kan. Iya. Selain bahasa Arab. Beda sedikit, beda arti sedikit, gitu ya. beda arti kayak gitu. Nah tapi ada kesalahan yang kalau kita salah gitu, itu nggak sampai ngerubah arti. Dan biasanya kalau khofi itu agak sulit dideteksi. Biasanya ini bisa dilihat sama guru-guru tahsin, guru-guru tajwid yang beneran. Tapi kalau lahan jali, kesalahan yang jali bahasa Inggrisnya apa ya? Fatal, kesalahan yang sangat jelas, terang, Kelihatan banget. Nah itu patokannya satu, merubah makna. Jadi maknanya bisa berubah, bisa ganti. Kapan maknanya berubah? Kalau dari segi jali kan kesalahan yang berkaitan dengan bahasa ya. Pertama, ketika kita ngerubah huruf, otomatis kalau hurufnya beda, maka artinya pun bisa berbeda beda. juga. Contoh kalau misalkan kita baca Al-Fatihah di ayat pertama kan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada dua huruf di situ, ha sama a, ya kan? Kalau kita bacanya alhamdu artinya segala puji. Lillahi bagi Allah gitu ya. Rabbil alamin, Rabb alamin, semesta alam. Tapi kalau kita baca alhamdu, nah ini sih saya bukan ahli bahasa, tapi saya pernah dapat dari guru saya. Itu kalau alhamdu itu segala kehancuran. Jadi bener-bener Jauh artinya banget, itu jauh bedanya. banget. Dari segala puji jadi segala kehancuran. Alhamdu lillahi rabbil, kalau kadang-kadang bacanya apa? Ngalamin. Ngalamin. Kalau ngalamin kayak orang Kalau di Indonesia. daerah-daerah sana tuh biasanya alhamdulillah Ngalamin apa kan gitu. Aduh. Sering juga alamin. Jadi alamin. Kalau alamin Alif itu ya berarti ya. alif harus hamzah, sorry. Iya. Hamzah sama alif beda nih. Oh iya. Mau tahu bedanya di mana? Terpanjang lagi. Jadi Panjang lagi. alamin sama alamin juga beda. Alamin semesta alam, alamin penyakit. Jadi artinya benar-benar beda kan. Jadi kalau hurufnya berubah artinya kemungkinan besar berubah. Bisa berubah atau bisa hilang sama sekali. Jadi maksudnya hilang sama Hilang sekali nggak? yang nggak ada artinya. Oh, Nggak ada nggak artinya. Nggak. Bahasa Arab nggak ada yang kayak gitu. misalnya. Definisinya nggak ada. Nggak ada definisinya. Tapi keseringan sih merubah arti, geser dari satu arti ke arti lain. Itu yang pertama, ngerubah huruf. Ya. Yang kedua, mengurangi atau menambah huruf. Kalau tadi kan merubah ya, hurufnya diganti. Kalau ini hurufnya dikurangi atau ditambahkan. Ditambahin. Gitu. Kadang-kadang kalau baca Al-Fatihah ini kita fokusnya ke Al-Fatihah dulu lah misalkan ya. Itu kadang-kadang ada yang huruf pertamanya nggak jelas. Kalau misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dihilangin tuh. Huruf apa itu? Huruf banyak kan? Ba yang hilangkan. nggak ada. Padahal ba itu artinya itu kalau dari ulama tafsir itu bisa dijelaskan. Ba itu artinya memohon pertolongan, ba itu artinya mengambil keberkahan segala macam. Kalau banyak hilang gimana gitu kan? Jadi hurufnya hilang atau hurufnya ditambah. Contoh, termasuk huruf mat ya. Huruf mat itu kan panjang pendek, termasuk huruf mat. Kalau kita baca misalkan iya karena budu wa iya karena stain. Du itu kan harusnya pendek, dibaca panjang. Itu artinya beda gitu. Artinya beda. Dan kalau di Al-Fatihah sendiri itu bisa merusak sholat kita. Jadi kalau bisa dihindari. Makanya penting banget ini ya. Bulan Ramadan sering sholat taraweh.
pinter-pinter milih masjid juga sih gitu ya. Oh iya, ngomongin tentang Al-Fatihah tadi ya. Kalau misalnya Al-Fatihah kita nggak sempurna, tajwidnya berantakan, berarti sholat kita tuh gimana, Pak? Nah itu tadi, jadi sebenarnya akhir dari pembahasan ini tadi yang lahan khafi sama lahan jali itu ke arah sana patokannya. Nah saya terusin dulu yang lahan jali ya. Boleh. Yang lahan jali itu tadi satu lagi tadi menambah atau mengurangi huruf, yang ketiga itu mengganti harokat. Misalkannya suratul ladina an'amta jadi an'amti, itu kan beda kan. Kalau di bahasa Arab kan an'amta kan buat laki-laki, ditujukannya. Kalau an'amti buat perempuan kayak gitu. Nah, itu kan artinya jadi beda gitu. Nah, dari tiga ini ya, lahan jali sama lahan khafi, kenapa akhirnya ada gitu patokan ini? Utamanya sih buat tadi sholat kita di Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kita itu ada kesalahan jali, kesalahan yang fatal, kesalahan yang merubah arti, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sholat kita salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, gimana kan gitu. Bahkan tasdid tanda yang kayak huruf W itu ya, huruf W itu juga termasuk harus dijaga, karena tasdid itu kan artinya dua huruf, satu huruf yang sukun, satu huruf yang hidup. Kayak contohnya iyaka itu kan ada tasdidnya, itu artinya hamzah, terus ya ada ya sukun, ada ya berharokat lagi. Nah itu kalau misalnya kita hilangkan tasdidnya, iyaka itu selain artinya juga berubah, itu juga kita tadi membuang satu hurufnya, huruf yang sukun tadi dihilangkan. Harusnya kan dipertahankan. Nah itu di kitab Safinatun Najah itu dibahas bahwa Al-Fatihah itu ada, saya ingat saya 14 tasdid yang harus dijaga. Jadi kalau nggak tasdidnya hilang, ya berarti Al-Fatihahnya rusak, maka nggak sah gitu ya. Yang udah berlalu gimana ya, semoga Allah maafkan kita, dan kita harus belajar ya, kita harus belajar. Karena membaca Quran itu dibagi jadi tiga. Dibagi jadi tiga. Apa tuh? Yang pertama orang yang baca Quran bagus bacaannya. Ini ada istilahnya sebenarnya, istilah bahasa Arabnya. Tapi cuman ya saya jelasin langsung bahasa Indonesia-nya. Yang pertama orang bacanya bagus sehingga dia dapat pahala dari bacaannya itu. Gitu. Jadi karena bacanya bagus dia dapat pahala. Yang kedua bacanya jelek, banyak yang salah, tapi dia masih dalam tahap belajar. Nah maka ini dia diberikan uzur, dimaafkan. Jadi bacaannya kurang bagus, tapi dia dikasih uzur, masih nggak apa-apa gitu. Yang ketiga dia bacaannya jelek, banyak yang salah, tapi nggak dalam tahap belajar, sehingga dia dapat dosa dari bacaannya. Nah perhatikan bedanya antara yang kedua sama yang ketiga. Sama-sama salah, sama-sama punya kekurangan di bacaannya, tapi yang membedakan apa? Dia belajar atau enggak. Kalau dia belajar itu berarti masih dimaafkan. Ada uzurnya. Ada uzurnya. Kalau enggak ya berarti enggak. Nah makanya Al-Fatihah kita ini coba dicek, kita selama ini kalaupun ada yang salah, kita sudah dalam tahap belajar atau belum. Kalau belum, ya berarti jangan sampai kita masuk ke yang ketiga gitu. Jadi target kita ke yang pertama, orang yang bacaannya benar gitu kan, kemudian dia mendapatkan pahala dari bacaannya, atau minimal kalaupun ada yang salah, itu kesalahan yang masih dimaafkan karena kita masih dalam tahap belajar kayak gitu. Jadi kalau di Ramadan nih kita ngejar target biar hatam 2 kali, kita bacanya cepet sehingga tadi tuh merusak bacaannya itu gimana tuh? Ada ini ada tugas ya buat hatam 2 kali kan? Iya, hatam 2 kali. Sebenarnya kalau untuk kita lihat ya, hatam 2 kali berarti kan satu hari harus 2 juz. Iya benar. Atau harus 2 juz. Ini kita bicara hitung-hitungan matematisnya aja nih. Sip. Karena guru MTK bagaimana? Kita bicara hitung-hitungannya, kalau kita mau hatam 2 kali dalam Ramadan ini, itu berarti kan satu hari 2 juz. 2 juz itu kalau kita hitung lembar berarti 20 lembar. Karena kan sejuz kan 10 lembar. Bagi 5 tuh. Kalau kita bagi 5 berarti setiap sholat harus 4 lembar. Tapi masalahnya biasanya Maghrib ke Isya itu pendek. Maghrib ke Isya itu pendek, apalagi kita buka kan. Bunganya banyak. Biasanya buka tuh makan sisa 5 menit nih, kadang-kadang ada kalau misalnya orang makan gitu kan di luar kan, sisa 5 menit Isya bentar lagi. Belum kalau habis dari luar gitu kan, mau taraweh belum mandi, taraweh rasanya belum mandi. Padahal emang nggak sah kalau taraweh nggak mandi kan, gitu. Asal bersih aja gitu. Jadi mesti kita siasatin tuh. Kalau kita mau tetap targetnya 2 juz sehari, kalau misalkannya kita tahu maghrib kita bakalan sibuk, atau bakalan kekenyangan atau apa, berarti subuhnya di backup di waktu lain gitu. Di waktu lain. Atau di waktu luang bisa. Di waktu luang bisa banget. Apalagi kan
Zuhur ke asar tuh panjang tuh. Zuhur ke asar panjang, terus juga kan sekolah di bulan Ramadan kan nggak full sampai jam 4 Iya, gitu. Biasanya Lebih pulang cepet. lebih cepet, dan ya jangan dipakai buat main bola aus mana minum kan. Awas main bola, minum, batal dah puasanya. Jadi ngutang malah. Jadi kayak gitu. Nah, kalau kita cepet-cepet, mau cepet-cepet nggak apa-apa, asalkan tadi tajwidnya dijaga, minimal lah jarinya nggak terjadi, minimal nggak ada bacaan yang hurufnya salah atau hurufnya kelongkap gitu. Bukan kesalahan fatal berarti ya. Nah, terus juga ini nih, biasanya kendala pada saat tilawah pada saat Ramadan tuh ngantuk. Ah, bener banget tuh, Iya Pak. kan? Pernah nggak Ada tilawah nggak ngantuk? tipsnya buat ngatasin tuh? Pasti tuh kalau misalnya baca ngantuk aja bawaannya, apalagi habis zuhur tuh bawaannya pengen tidur. Nah, kalau baca Quran ngantuk gimana? Ya udah tidur gitu. Jadi jangan dipaksain, karena saya juga pernah ngerasain ya, baca ngantuk terus kita mau bertahan seapapun itu nantinya bakal malah ngaco kemana-mana. Malah nanti Bacaannya salah ya? bacaannya salah atau barisnya kelongkap. Orang tadi salah satu huruf hilang aja udah bisa merubah makna, apalagi longkap kan kayak gitu. Jadi kalau memang udah ngantuk, dan ngantuk itu kan nggak mesti kita harus tidur sejam 2 jam, nggak mesti. Meremin mata. Meremin mata 5 menit 10 menit, nanti melek baca lagi kayak gitu. Itu penting tuh. Jadi Ramadan kalau misalkan yang ngantuk jangan dipaksa. Ini betul kita berjuang keras untuk menghatamkan Quran di bulan Ramadan, tapi kita mesti perhatikan juga kondisi kita. Makanya kalau bisa Ramadan dikurangi kesibukannya, sehingga kita tetap bisa menjaga aktivitas Quran kita. Sayang banget kalau misalkannya di bulan Ramadan yang sudah semulia ini, yang sudah Allah kondisikan kan, katanya Ramadan itu kan kalau datang Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya kan pintu-pintu kebaikan semuanya dimudahkan sama Allah. Terus pintu-pintu langit, pintu-pintu neraka ditutup gitu kan. Dalam arti lain juga pintu-pintu keburukan juga berkurang. Karena semua orang lagi nahan nafsunya, lagi nahan amarahnya, lagi nahan hal-hal yang buruk, semuanya ditahan karena puasa itu tadi. Nah, kalau terus kan setan-setan dibelenggu kan gitu. Nah, kalau dengan kondisi yang sebaik itu saja kita masih lalai, Qurannya nggak dibaca, nggak dikejar yang lari. Karena diulang kita yang baca, nggak di targetnya nggak ditunaikan, itu mau kapan lagi gitu. Jadi apalagi nanti 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir itu juga biasanya digunakan untuk bayar utang. Maksudnya bayar utang kita targetnya utang. Kan bukan. Bayar utang. Iya, yang punya utang dibayar, jangan lupa. Ya. Maksudnya gitu tadi, kalau kita punya target 2 juz, kadang-kadang ada hari yang beneran nggak sempat, mungkin hanya 1 juz. Berarti kan kurang nanti. Nah, itu nanti dibayar di 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir, apalagi kalian udah libur kan? Ada iktikaf juga tuh kita ya. Iya. Di 10 hari terakhir biasanya ada iktikaf di masjid-masjid biasanya. Betul. Iktikaf di masjid yang agendanya kan sebebas kita kan. Benar. Bukan cuma tidur tapi pastinya. Tapi banyak tuh di masjid saya anak kecil tuh malah main perang sarung tuh. Nah, itu dia. Di luar ya, kalau di luar masjid mah nggak iktikaf namanya. Kalau perang dong. Iya. Jadi kejar bacaan kita di itikaf tuh biasanya di 10 hari terakhir, target kita dikejar. Bahkan syukur-syukur kalau 20 hari pertama targetnya sudah benar-benar tercapai. Jadi di 10 hari terakhir itu bisa kita gunakan untuk menambah jadi bonusnya. Jadi jangan jadi patokan 2 juz dari sekolah, ya udah 2 juz aja, bahkan kurang kan gitu ya. Tapi ini justru kita harus tambah. Jadi itu kira-kira kaitannya tajwid dengan Ramadan. Kalau tadi bahas ilmu tajwidnya sebenarnya masih banyak sekali ya. Apa manfaatnya, apa keutamaannya. Salah satunya adalah dengan kita bertajwid dalam membaca Al-Quran itu, kita menjaga kemurnian Al-Quran. Artinya kita tetap bisa mengajarkan ke generasi di bawah kita, anak-anak kita, bagaimana Al-Quran itu dibaca gitu. Karena Al-Quran itu kan diturunkan dengan suara kan. Maksudnya dengan suara itu tajwid itu sendiri. Jadi yang mushaf yang sekarang kita pegang itu kan nanti munculnya kan setelah masa kepemimpinan siapa kan, setelah Rasulullah SAW nggak ada, wafat gitu kan, baru kemudian Al-Quran itu disusun. Tapi waktu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat SAW melalui malaikat Jibril, itu kan bukan malaikat Jibril ngasih buku, ngasih tulisan kan, enggak. Jadi diajarkan tuh cara bacanya. Allah ngajarin malaikat Jibril gimana cara bacanya, terus malaikat Jibril ngajarin kepada Nabi SAW itu cara bacanya. Jadi yang turun tuh ya suara gitu. Makanya kita belajar juga suara yang kita dengarkan dan suara yang kita praktek.
Makanya dalam mempelajari tajwid, dalam mengamalkan tajwid itu salah satu satu-satunya manhaj, satu-satunya cara yang baik dan benar ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah dengan bertalaki, talaki dan musyafahah. Lagi itu ini kan, Bapak ngasih tahu yang hafalan saya, nanti saya baca, saya ulang, kalau udah benar nanti di story lagi tuh ke Bapak. Itu talaki bukan? Jadi talaki itu ya itu juga termasuk bagian dari talaki, tapi simpelnya talaki itu kita ketemu sama guru. Kayak kamu ketemu saya, terus kamu baca. Jadi sistemnya macam-macam ya. Ada yang kamu baca langsung, kamu baca terus saya simak. Nanti kalau ada yang salah dengerin, benerin. Atau saya baca, kamu ikutin. Jadi kamu ulang. Saya baca satu ayat, kamu ikutin. Atau saya baca, kamu dengerin aja juga gitu. Jadi kamu belajar dari pendengaran itu juga termasuk talaki. Jadi yang penting talaki itu ketemu kayak gini. Bertemu dengan gurunya. Jadi cara belajar tajwid itu kayak gitu. Kamu ketemu saya sebagai guru. Nah, saya dari mana belajarnya? Saya ketemu guru saya. Jadi saya ketemu guru saya, bagaimana cara bacaan yang benar. Makanya kan tadi talaki dan musyafahah. Kalau musyafahah itu dari lisan ke lisan, bukan dari mulut ke mulut. Ya, sebenarnya dari mulut ke mulut sih. Tapi kan kalau mulut ke mulut beda lagi, beda ya. Jauh-jauh. Jadi dari lisan ke lisan. Beda. Jadi kita lihat lisan guru kita, terus kita praktekin, guru kita lihat lisan kita. Kalau ada yang salah, itu diperbaiki. Nah, itu terus menerus. Dari tadi kamu belajar dari saya belajar dari guru saya. Guru saya kan juga belajar kan dari gurunya juga. Dari gurunya. Nanti kalau ditelusuri ke atas itu ketemu ke ulama-ulama Quran. Misalkannya Imam Ibnu Jazari. Nah, tahu Imam Ibnu Jazari nggak? Enggak. Nah, Imam Ibnu Jazari itu ini salah satu imam yang mempelopori matan tajwid. Tahu matan tajwid? Apa lagi tuh? Boleh. Matan dikit ya. Bekas pacar matan. Bukan, beda lagi dong itu mah. Itu jauh. X. Ya, misalnya nanti kita ketemu silsilahnya sama Imam Ibnu Jazari. Jadi bacaan kita nyambung tuh, diajarin sama siapa. Kalau ditelusuri, ada salah satu sumbernya adalah Imam Ibnu Jazari. Beliau adalah ulama qiraat, ya ulama yang salah satu yang mempelopori matan tajwid ya. Dari beberapa matan tajwid lainnya kayak matan Tuhfatul Atfal, karyanya Imam Sulaiman Al-Jamzuri, atau matan Qasidah Haqqaniyah dari Imam Al-Khaqqani kayak gitu. Nah, Imam Ibnu Jazari itu salah satunya. Salah satu ulama Al-Qur'an lah yang mengajarkan kepada kita cara bacanya, disusun pakai bab-bab tajwid kayak gitu. Bait-bait tajwid. Kalau matan tuh tadi syair-syair tapi isinya rumus-rumus kan MTK ya. Tapi rumus tajwid. Nah, jadi kalau kita telusuri jalur talaki dan musyafahah kita tadi ke Imam Ibnu Jazari, nanti naik terus ke tabiin, nanti ke tabiin dulu ya, tabiin naik lagi ke tabiin, naik lagi ke sahabat Nabi SAW, baru nanti ke Nabi SAW, ke malaikat Jibril, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kalau kita belajar dengan tertib, artinya kita tahu guru kita tuh sumbernya dari mana, itu nanti dapatlah yang namanya sanad. Sanad itu ketersambungan bacaan kita. Kita bisa baca kayak gini tuh dari siapa? Dari guru kita. Nah, itu terdata gurunya siapa aja. Ada datanya. Nah, para ulama atau para ustadz itu bahkan memotivasi kita bahwa salah satu yang mau kita ambil dari proses itu adalah mengambil keberkahan. Bayangin aja nama kita ada di satu frame dengan nama-nama para ulama, nama-nama para guru, sampai nama sahabat, sampai nama Nabi Muhammad SAW, sampai nama malaikat Jibril. Itu kan sebuah kemuliaan. Makanya ini kan obrolan kita ini untuk memancing aja ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita obrolkan, kita share, tapi ini untuk memotivasi teman-teman untuk lebih kenal lagi dengan Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran itu luas loh. Jadi dan yang paling minimal adalah baca gitu. Kita tahu bagaimana cara baca yang benar. Bayangin aja kalau kita tahu ada teknologi namanya Gmaps, gitu kan? Google Maps. Tapi kita nggak bisa cara bacanya, pernah nggak? Boncengin akhwat. Katanya kalau tujuannya ke sini, nyasarnya di sini. Katanya kalau Gmaps dipegang sama cewek salah bacanya. Itu karena nggak bisa baca kan? Karena nggak bisa baca Google Maps, jadi nyasar. Padahal tujuan kita mau kemana kan? Nah, itu baru perjalanan dunia, belum perjalanan hidup dan akhirat, hidup dan mati kita, dunia dan akhirat kita. Yang mana rumitnya sangat-sangat rumit. Nah, Allah dengan maha baiknya itu menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk, hudalin nas, hudalil mutakin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, kalau
dikasih petunjuk tapi kita nggak bisa cara bacanya kan gimana kan? Kita nggak tahu cara bacanya, bahkan Bakal nyasar cara bentar. bacanya, bakal nyasar gitu. Hidupnya nggak jelas, nggak tahu arah. Jadi Quran yang dibaca bukan buku-buku yang apa namanya, buku-buku agama lain, buku-buku pemikiran ideologi lain. Ya kalau untuk memperkokoh keimanan kita sih nggak apa-apa. Tapi kalau dalam rangka mencari kebenaran, Islamnya benar nggak sih, itu nggak banget. Padahal Al-Quran itu sudah Allah turunkan sebagai panduan bahwa inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Nah, Islam itu panduannya adalah Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran luas, nggak hanya baca. Setelah baca, kita juga di sekolah ngafal, ya kan? Makanya kita di SMA Rahmaniyah ini kan ada target hafalan kan, 2 juz mungkin capaian hafalan. Jadi untuk teman-teman bisa gabung ke Rahmani. SMA SMA Rahmaniyah. Karena di sini kita ada program ini ya. Oh, ya. Ada program tahfiznya loh, bayangin. Tahfiz sepekan berapa kali? 3 kali. Matematika sepekan, matematika wajib 2. Pelajaran yang lain fisika 2. Jadi tahfiznya justru lebih banyak daripada pelajaran lainnya. Kenapa? Karena itu tadi baca Quran jauh lebih penting. Bukan berarti matematika nggak penting ya. Jadi baca Quran jauh lebih penting. Tahu agama jauh lebih penting. Makanya diajarin cara baca Al-Quran dengan benar kayak gitu. Jadi mudah-mudahan SMA Teraman ini juga bisa jadi wasilah buat teman-teman kita untuk mempelajari Al-Quran kayak gitu. Dan sekali lagi ini hanya jadi pemacu aja, mancing teman-teman supaya kepo, supaya penasaran lebih jauh tentang tajwid, lebih jauh tentang Quran. Setelah hafal kita belajar tafsir, kita belajar segala macamnya, sangat-sangat luas. Tajwid hanya bagian kecil dari ilmu Al-Quran yang masa sih kita untuk hal sekecil itu, untuk hal sedasar membaca kita nggak mau semangat kayak gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan, salah satunya baca Al-Quran dengan tajwid di bulan yang mulia ini, bulan bulan Ramadan ya. Bulannya saya ya. Oke, kita mungkin move dulu ya kali ya. Dari tadi kan bahas tajwid, bahas Quran ya. Ini masih berkaitan juga sih tentang Ramadan. Teman saya tadi ada nitip pertanyaan tuh, katanya tidur di bulan Ramadan tuh ada pahalanya juga tuh. Jadi kalau misalnya dia tidur nih dari subuh sampai maghrib tuh gimana? Masa pahala terus gitu? Nah, kalau sebenarnya udah jelas sih kalau pertanyaannya tidur dari subuh sampai maghrib udah pasti dosa. Iya, ngelewatin sholatnya. Karena maksudnya sholatnya tetap. Ngelewatin sholatnya kan. Masa nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Kalau sholatnya tetap gimana? Ya sebetulnya yang dimaksud tidur itu ibadah. Karena kan dengan tidur kita nggak melakukan aktivitas lain yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Gibah, nongkrong nggak jelas gitu kan. Jadi mengurangi hal buruk. Hal buruk. Tapi kalau semua waktu dipakai untuk tidur, justru kebaikan yang lainnya rugi juga gitu. Jadi boleh tidur, apalagi kalau tidurnya kita itu ditujukan supaya ibadah kita misalkan di malam itu jadi kuat. Ibadah tarawih kita jadi nggak ngantuk. Kadang-kadang ada ya sholat tarawih sujud gitu, imamnya sujud 2 kali, dia cuma sekali karena duduk di antara 2 sujud ini nggak bangun kayak gitu. Nah, kalaupun kita mau tidur pada saat puasa, niatkan untuk itu, untuk supaya ibadah kita yang lainnya bisa dikuatkan. Apalagi pada saat itikaf itu kan kalau bisa kita nggak tidur malamnya. Kenapa? Karena kita mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, karena kita nggak tidur malamnya, pagi boleh nggak tidur, siang boleh nggak tidur, ya boleh banget gitu. Apalagi tujuannya adalah untuk tadi supaya malam kita bisa gaspol lagi bacaan Quran kita. Karena kan bacaan Quran di malam hari aja kan jauh lebih jauh lebih baik dibanding bacaan Quran di siang hari. Karena bisa dilihat di surah Al-Muzammil itu kan bahwa bacaan malam tuh kita bisa lebih khusyuk, bisa lebih menjiwai. Tapi baik lagi sih ke orangnya. Kalau malam ngantuk, ya sebenarnya Allah udah bilang kayak gitu. Tapi kalau individunya kita nggak kuat untuk baca Quran. Bawaannya tuh ngantuk terus Pak kalau sama malam kan, soalnya siang udah aktivitas, malam baca terus ngantuk. Makanya di 10 hari terakhir dibalik aja. Maksudnya bukan dibalik full ya, artinya ya siang diminimalisir kegiatannya. Ngurangin kegiatannya berarti ya. Jadi misalkannya tidur sekian jam gitu kan diatur. Nanti malamnya bisa full ibadah. Gas ibadah. Insyaallah. Lagi ya. Bingung juga nih, soalnya Ramadan nih luas banget bahasannya. Apalagi tadi juga kita udah bahas tajwid ya. Tarawih nih. Bahas tarawih kali, boleh kan? Apa tuh tarawih? Ini ada ininya kan nih durasi maksimal. Tuh, nggak ada.
Dan di belakang kamera ada yang mau nanya nih. Udah berapa menit coba? Ntar udah 5 jam gitu enggak? Aduh, 5 jam. Aku saya duduk terus 5 jam. Sakit. Mungkin ini kali ya. Pertanyaan bahasan terakhir apa nih? Mau bahas apa? Terawih, tentang terawih. Coba terawih. Kalau terawih intinya salah satu ibadah khusus di bulan Ramadan gitu kan. Terawih kalau laki-laki masa iya sih kita bolong terawih gitu kan. Yang disunahkan memang kita berjamaah bareng-bareng. Artinya kita datang ke masjid, datang ke musola bersama imam, karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang sholat terawih bersama imam sampai selesai, artinya sampai salam, maka dia akan dicatatkan sebagaimana dia sholat satu malam suntuk. Atau di yang lainnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia mendirikan sholat terawih karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kayak gitu. Nah, ini kan kesempatan yang luar biasa, dan semua orang euforianya sama. Jadi mungkin kalau misalnya di hari-hari biasa kita ngelaksanain sholat tahajud itu, kita nggak tahu euforia orang-orang kayak gimana kan gitu. Jadi nggak kurang semangat. Tapi kalau tarawih itu kan syiar, orang-orang pada ke masjid menjelang isya. Masa ya kita nggak mau melaksanakan itu kan, kayak gitu. Itu khusus ya, sholat khusus. Nah tapi kalau misalkan ini salah satu yang jadi kendala juga kalau di bulan Ramadan itu bukber ya. Ya, Bukber yang nggak jelas. Nah, misalkan bukber di sekolah kan jelas di timelinenya, ada timelinenya, ada panitianya, terus juga tetap dianggarkan waktu untuk sholat tarawih, sholat isya berjamaah. Tapi kan kalau kita bukber di kafe, ya lah, pernah lihat nggak sih musola kafe yang kafenya segini, musolanya cuma segini, gitu kan, kecil itu ya. Gimana mau sholat maghrib, gimana mau sholat isya, itu kan kira jadi lewat tuh. Tapi kalaupun suatu saat ada satu hari yang kita terpaksa gitu kan, sehingga kita hanya bisa melaksanakan sholat wajibnya aja gitu. Nah tarawihnya jangan ditinggal, tetap sampai rumah tarawih sendiri nggak masalah gitu. Biasanya kalau tarawih sendiri milih rakaat yang paling sedikit, bacanya pendek. Bacanya paling pendek kan. Kalau di luar kan dilema ya, mau ikut yang bacanya pendek tapi ternyata 23 rakaat. Tapi alhamdulillah di masjid saya nih kebetulan udah ada aturannya nih, imam jadi baca maksimal 3 sampai 5 baris nih. 3 sampai 5 baris. Jadi buat yang jamaah yang 11. Jadi bapak-bapak yang kan kebetulan di daerah rumah saya kan banyak tuh ya, bapak-bapak yang udah lansia lah, bapak ibu-ibu kan biasanya ibu-ibu kan juga sering tarawih itu kan. Iya. Jadi kalau misalnya bacanya panjang tuh kadang-kadang lututnya juga udah nggak kuat gitu, makanya banyak requestan, ini kepanjangan nih imam yang tahun lalu masa bacanya sampai 1 halaman. Dia ada komplain tuh, akhirnya sekarang diringkas sampai 3 sampai 5 baris ini maksimal. Biasanya kan dilema kan, mau milih yang pendek tapi ternyata 23, mau yang 11 rakaat tapi bacanya panjang. Nah, kalau tarawih sendiri biasanya milih rakaat paling pendek, bacanya rakaat paling dikit, bacanya paling pendek. Ya, jadi sholat tarawih jangan sampai ditinggal di waktu-waktu yang tersisa ini, kita maksimalkan. Ini maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk ketemu Ramadan tahun ini. Tuhan, kalau kita pernah tahu berapa kali sih Rasulullah SAW itu dikasih kesempatan melaksanakan ibadah Ramadan, itu nggak lebih dari yang kita rasakan sekarang. Kita merasakan 20 tahun, 23 tahun, teman-teman mungkin belasan tahun. Rasulullah SAW nggak nyampe sekian gitu, karena turunnya syariat Ramadan pada saat sekian tahun sebelum beliau wafat. Nanti bisa dicek berapa tahunnya, tapi yang saya tahu memang nggak banyak. Ini nggak full selama hidupnya dia Ramadan. Jadi kita yang dikasih kesempatan bertahun-tahun itu hendaknya memaksimalkan kesempatan Ramadan kita untuk banyak baca Quran, puasa dengan baik, bukan hanya menahan lapar dan haus gitu kan. Terus juga tadi sholat malamnya, dan mudah-mudahan nanti ada bekas dari bulan Ramadan. Jadi yang membekas di hati gitu. Yang membekas di hati dan di aktivitas kita. Kalau kita di Ramadan itu sering baca Al-Quran 1 hari 2 juz, nanti pada saat di luar Ramadan mungkin tetap ada yang tersisa kayak gitu. Kalau kita sering sholat malam di bulan Ramadan, di luar Ramadan mudah-mudahan tetap ada yang bisa lanjut gitu minimal witirnya. Jadi witir kan minimal satu rakaat, dan itu bisa dilakukan kapan? Setelah sholat isya. Jadi siapa yang takut, kan ada kan sahabat Nabi yang karena dia khawatir nggak bangun sebelum subuh, sehingga dia menarik qiyamul lailnya atau witirnya minimal setelah isya sebelum tidur. Jadi paling nggak udah tercatat. Setelah itu niatkan untuk tahajud. Nanti kalau nggak bangun pun akan tetap dapat pahala. Itu salah satu triknya. Jadi setelah sholat ba'diyah isya,
sholat witir 1 rakaat atau kalau bisa 3 rakaat. 3 rakaat. Terus niatkan untuk kita mau bangun sholat tahajud. Nanti kalau bangun, alhamdulillah dapat pahala melaksanakannya. Tapi kalau nggak bangun pun sudah tercatat niatnya dan sudah dapat pahalanya juga. Mau witir nih. Banyak juga jamaah yang setelah sholat tarawih 8 atau 20 rakaat ya. Dia pulang tuh nggak witir, dia witirnya di rumah. Itu kira-kira gimana kalau misalnya gitu? Sama, kalau ditanya boleh atau enggak ya boleh, karena kan sholat sunnah, ya kan. Artinya mungkin dia mau witir sendiri, atau kan ada hadis, hadis atau apa ya? Hadis ingat saya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi orang nggak boleh tarawih witir, Berarti tarawih nanti witir ntar tahajud witir lagi itu nggak boleh. boleh. Nah biasanya orang-orang yang pulang pada saat tarawih di masjid, itu dia maunya witirnya nanti pas sholat Pas dia tahajud. mulai. Haji Sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia akan melewati keutamaan hadis yang tadi. Barang siapa yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, artinya sampai selesai kan definisi sampai selesai itu berarti sampai tarawih witir. sampai witirnya selesai juga. Sampai selesai witir, maka dia akan dicatatkan sholat 1 malam suntuk gitu kan. Jadi kalau misalkan kita witir sama imam, insya Allah udah dapat keutamaan itu. Pun kalau malam kita nggak sholat tahajud lagi, insya Allah sudah tercatat sebagai sholat tahajud. Tapi kalau tadi yang penting witirnya nggak 2 kali. Jadi pilih salah satu, tapi kalau saya pribadi menyarankannya tetap witirnya di awal, yaitu bersama imam untuk mendapatkan keutamaan hadis yang tadi. Nah jadi nanti kalau mau lanjut tahajud lagi, misalkannya pas sahur, apalagi kan mudah kan, sahur kita bangun, sholat itu nggak usah Witir lagi, cukup tahajudnya aja. Ya, itulah kira-kira. Insyaallah. Mungkin cukup sekian kali ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih juga buat Pak Fauzi udah mau datang nih di acara kita kali ini, Intera ini tentang Ramadan. Ya kurang lebihnya itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih juga buat Fauzi ya. Sama-sama. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.